Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Bahtiar, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Palkep. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik, dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Samsul Bahri, SSI, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah. Nah, baik, Pak Samsul. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya, Pak. Oke. Tujuannya agar nanti ketika Pak Samsul telah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan kepada Pak Samsul, nanti Pak Samsul sudah bisa lebih siap lagi, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik Pak Samsul, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Ya, siap, Pak. Baik, nah yang pertama Pak Samsul terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran. Mungkin Pak Samsul bisa menjelaskan tujuan pembelajaran pada saat melakukan praktik pengajaran nanti, Pak. Oke. Untuk praktek pengajaran nanti, insya Allah ada dua tujuan pembelajaran yang akan berusaha kita capai. Yang pertama itu memahami pengertian KPK dan FPB dengan benar, dan selanjutnya menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan atau lebih dengan memanfaatkan papan kota. Oke, luar biasa Pak. Nah, selanjutnya terkait dengan area pengembangan nanti, hal yang ingin Pak Samsul kembangkan bisa disampaikan Pak, seperti apa? Harapannya nanti kemampuan siswa dalam matematika, terutama dalam faktorisasi dan kelipatan bilangan, itu yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Oke. Selanjutnya Pak, terkait dengan model pembelajaran yang akan Pak Samsul gunakan dalam pembelajaran tersebut. Kita seperti biasa yang selalu saya gunakan itu model problem based learning. Jadi model yang digunakan problem based learning ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, terkait dengan strategi pembelajaran yang Pak Samsul akan gunakan dalam pembelajaran tersebut, mungkin bisa diceritakan. Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah strategi pembelajaran dengan memanfaatkan kemampuan anak-anak yang berbeda-beda, sehingga kita akan menggunakan strategi pembelajaran terdiferensiasi. Boleh diceritakan Pak dari beberapa diferensiasi model pembelajaran, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang akan Bapak gunakan pada pertemuan tersebut? Kalau untuk pertemuan ini nanti ya, sebenarnya kita bisa menggunakan dua, tapi pada prosesnya nanti kita akan fokus kepada diferensiasi proses, Pak. Oke, jadi Pak Samsul nanti akan berfokus pada penerapan strategi diferensiasi proses. Dalam konten pembelajaran tersebut, seperti apa kira-kira gambarannya Pak terkait dengan diferensiasi proses? Oke, awalnya kita mulai dengan cara mengobservasi kemampuan siswa berdasarkan kemampuan awalnya. Kemudian kita mengklasifikasikan dan mengkelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Setiap siswa dengan kemampuan yang relatif sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok, dan begitu pun yang kelompok lain akan berkumpul sesama yang setara dengan kemampuannya, seperti itu. Nah, adapun perlakuan yang akan saya berikan itu berbeda di setiap kelompok berdasarkan kemampuan. Oke, baik. Jadi nanti Pak Samsul akan menggunakan diferensiasi proses, dan dalam pelaksanaannya kemudian akan dipetakan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka ya. Oke, selanjutnya Pak, terkait dengan penilaiannya, seperti apa penilaian yang Bapak akan gunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Penilaiannya tentu masih ada yang namanya tes tulis, tapi itu tidak terlalu besar dampaknya. Kalau yang proses yang lebih penting atau dalam hal ini observasinya. Jadi seperti itu.
Oke, selanjutnya Pak, terkait dengan sasaran kelas yang akan Bapak tempat mengajar nanti Pak di kelas berapa? Jadi itu kemungkinan besar kita akan melakukan kegiatan pembelajaran itu di kelas 7 atau mungkin di kelas 7A atau di 7B. Kelas 7A atau 7B. Selanjutnya mungkin kira-kira jam pembelajarannya Pak, di jam pembelajaran keberapa? Yang pertama dan kedua. Jadi yang pagi ya Pak. Baik Pak, mungkin pertanyaan saya cukup sampai di sini terkait pra-observasi yang kita lakukan. Nanti saya akan pantau terkait dengan hal yang tadi Bapak sudah sempat paparkan, dan kita sama-sama berharap nanti pada pelaksanaan Pak Samsul bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran, model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang Pak Samsul gunakan. Semoga segala sesuatunya kemudian berjalan lancar, sehingga ini atau hal yang dilakukan Pak Samsul itu akan berdampak besar terhadap kemampuan atau peningkatan peserta didik, khususnya dalam mata pelajaran matematika yang tentunya kita tahu bersama bahwa pembelajaran ini memang agak sulit dibandingkan pembelajaran yang lain. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Senang sekali Bapak masih diberi kesempatan untuk anak-anak sekalian untuk hadir di mata pelajaran kesukaan kita semua, yaitu mata pelajaran matematika. Oke. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kita belajar anak-anak sekalian, tata kelas dalam ini tempatnya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada kita masing-masing. Berdoa dulu. Baik, sebelum lanjut, Bapak absen dulu konfirmasi kehadirannya. Hadir semua tidak? Hadir. Semua? Iya, alhamdulillah. Sudah sepatutnya seperti itu ya sebagai pelajar. Baik, anak-anak sekalian, pekan lalu kita sudah belajar tentang faktorisasi bilangan bulat. Ada yang masih ingat seperti apa itu faktor atau berapa faktor dari 6? Berapa faktor dari 6? Adit, berapa faktor dari 6? Adit, berapa faktor dari 6? Bilangan yang harus membagi 6? Berapa dari 6? 3, 2, 1. Oke, nah, oke. Nada, bilangan apa saja menjadi faktor dari 10? Apa? Yang habis membagi 10, berapa saja kan? 2, 5, 1, dan terakhir adalah 10. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu tuh. Sudah? Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru, judulnya FTP dan KPK. Semoga sebentar kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari yang lain. Oke, materi kita FTP dan KPK. Sebelum kita masuk ke materinya, Bapak kembali bertanya tadi dulu. Ada yang bisa menjelaskan kepada Bapak apa itu FTP dan apa itu KPK? Ada yang sudah paham apa itu FTP dan apa itu KPK? Hah? Belum? Aduh. Kalau Pak FTP sudah tahu apa kepanjangannya? Apa? Faktor persekutuan besar. Kemudian KPK, apa itu KPK? Oke, alhamdulillah. Sebagian besar sudah paham atau sudah tahu apa kepanjangan dari FTP dan KPK. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menentukan FTP dan KPK? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengertian dari KPK dan FTP, dan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan atau mengaplikasikan FTP dan KPK itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah mengerti tak? Oke.
Adapun langkah-langkah kaitan pembelajaran kita hari ini, yang pertama sebentar Bapak akan memberikan masalah di atas, silakan diperhatikan masalahnya. Kemudian ada videonya nanti anak-anakku sekalian perhatikan baik-baik. Videonya itu tentang bagaimana menggunakan alat bantu kita hari ini, alat peraga kita hari ini. Dan perhatikan baik-baik. Setelah itu Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian setiap kelompok akan Bapak berikan KPD yang akan kita kerjakan. Setelah dibagikan KPD, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah mempresentasikan hasil kerjanya, kita akan menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu silakan kita perhatikan dulu pernyataan di atas. Bu Ani ingin membuat beberapa pastel yang berisi coklat dan permen. Sedangkan coklat dikemas dalam kotak berisi 12 buah, sedangkan permen dikemas dalam kotak berisi 18 buah. Bu Ani ingin setiap pastel berisi coklat dan permen dengan jumlah yang sama. Berapa banyak coklat dan permen pada sedikit harus dimiliki Ibu Ani agar tidak ada sisa. Dan perhatian masalahnya? Enggak. Bagaimana cara untuk menentukan penyelesaian permasalahan di atas? Nah, gunakan NPB dan KPK. Oke, tapi bagaimana menggunakan NPB dan KPK untuk menentukan jawaban di atas? Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Untuk anak SMP dan SD ada yang namanya alat bantu. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menggunakan alat bantu papan anggota. Mana penggunaan alat papan anggota itu silakan perhatikan video di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini adalah dakota. Dakota ini berasal dari kata dakon matematika, yang artinya dakon itu adalah congklak. Jadi nanti penggunaannya sama seperti kita bermain congklak. Kemudian KPP dan FPB. Jadi KPP itu adalah kelibatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Tadi Bapak sudah memperlihatkan ada masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK, dan Bapak juga sudah memperlihatkan salah satu cara untuk menodeng FPB dan KPK menggunakan papan dakota. Nah, untuk lebih jauh dan anak-anak kita sekalian bisa memahami tentang FPB dan KPK, kita akan bekerja berkelompok. Kelompoknya kita bagi terlebih dahulu. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Tapi sebelum Bapak bagi, Bapak bertanya terlebih dahulu kepada anak-anakku sekalian. Sini yang merasa sudah bisa mengerjakan soal-soal atau paham tentang FPB dan KPK, tolong berdiri. Nah, ini satu kelompok sementara, satu kelompok semuanya. Oke. Yang belum paham sama sekali dan belum mengerti tentang penggunaan papan anggota tadi, tolong angkat tangannya. Oke, ini sebentar juga satu kelompok ya. Dan yang bagian sini belum paham FPB dan KPK, tapi sudah mengerti tentang penggunaan papan anggota tadi ya. Oke, ya, jadi kita bagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan bergabung dengan teman kelompoknya, tapi yang boleh diangkat cuma kursi saja, yang meja tidak usah. Oke, silakan. Oke, baik anak-anak sekalian, sudah bergabung dengan kelompoknya. Oke, Bapak akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Manakah kelompok yang sudah expert? Ini yang LKPD-nya, tolong diskusi dari temannya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Oke. Manakah kelompok yang belum
paham tapi sudah bisa memahami dan menggunakan papan Dakota. Mana kelompok yang belum bisa masuk ya? Oke, jadi kelompok 2 dan kelompok 3 tugas pertamanya adalah untuk menyelesaikan kabel itu buat dulu di belakang itu kayak papan Dakota dari atas. Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 kan sudah ekspres silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada masalah? Dengan kabinetnya? Bagaimana cara membuat obatnya? Dakota. Mana sudah kelompok sudah? Sudah semua sudah kelompok? Ya, jadi gitu. Lalu itu kita mengangkat ke fase selanjutnya, yaitu hasilnya saja kelompok masing-masing. Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok satu saja, masing-masing dengan kelompok. Silakan presentasikan berapa nilai yang kalian peroleh di FPD dan berapa nilai yang kalian peroleh di praktikannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara Anda menemukan itu. Oke, berarti ya, kelompok 1. Saya mendapatkan KPK 24 dan SPD 4. Nah, bagaimana cara Anda menemukannya? Oke, yang lain semua perhatikan. Kelompok 1 tidak menggunakan papan Dakota tapi menggunakan rumus kotak-kotak. Kali 2. Oke. Kelompok 2, ini semuanya berapa jawaban tadi? Oke, ini berapa? 4. Oke, ini yang 4. KPK KPK-nya 24. Oke, kelompok 2. KPK dari 24 dan 4. Yang pertama, kelompok 3 bagaimana? Sama Berapa diperoleh jawaban? kalau yang KPK itu 4, kalau MPB yang 4. KPK-nya 4. Bagaimana cara diperoleh? Semakin papan ya. Menggunakan papan. Tolong diperlihatkan kepada teman-teman yang lain bagaimana cara memperoleh SPB-nya dan KPK-nya. Kelompok 2 menggunakan SPB dan kelompok 3 dan KPK. Oke, papan Dakota. Ada kita jawaban Dakota sedikit kita. Silakan. Kelompok 2 dulu. SPB-nya. Langsung saja angka-angkanya. Faktor-faktor misalnya 2 1 kalau 4 apa saya yang lupa maksudnya. Kenapa 24 yang kita miliki? Karena 24. Nah, lipat yang ada semua ada merupakan kelipatan dari 9 tersebut dan merupakan yang juga sama. Oke, sudah. Bagaimana dengan yang lain, ada yang berbeda?
ya. Sama semua. Baik, kalau begitu kita berikan dulu tepuk tangan. Baik, kita lanjut ke yang terakhir adalah kita akan mengevaluasi atau mengambil kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Inti dari pembelajaran kita hari ini adalah FPD dan KPK. Jadi Bapak akan dulu apa itu FPD dan Bapak itu KPK. Kita satu orang untuk membantu Bapak menyampaikan apa itu KPK dan apa itu masing-masing satu, apa itu KPK dan apa itu FPD. Dulu. Apa yang bisa beda dulu? FPB. Oke, silakan. FPB adalah merupakan pidana besar di antara yang terbesar di antara bangkai-bangkai persekutuan. Oke, pidana terbesar di antara bangkai-bangkai persekutuan. Oke, silakan. Itu bilangan kelibatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang masuk. Jadi FPB dan KPK itu pada dasarnya adalah ketika kita mencari FPB berarti kita akan mencari faktor yang sama dari beberapa bilangan yang kita cari. Kita mencari faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut, kemudian kita lihat yang mana yang terbesar, maka itu yang menjadi FPB-nya. KPK berarti kita cari kelipatan-kelipatan yang sama dari beberapa bilangan yang dimaksud. Kemudian kita perhatikan mana yang paling kecil, maka itulah yang merupakan KPK-nya. Oke, saya rasa anak-anak saudara sudah paham untuk mengenai FPB dan KPK. Selanjutnya kita akan mengevaluasi kegiatan pembayaran kita hari ini. Ada dua evaluasi atau dua refleksi yang harus kita lakukan. Pertama, bagaimana kegiatan belajar kita hari ini, apakah sudah bagus maupun anak sekalian, apakah ada yang perlu diperbaiki. Silakan nanti Bapak akan kirimkan ke grup kelasnya untuk memberikan respon kepada Bapak. Begitupun dengan refleksi pembelajarannya atau evaluasi kegiatan belajar kita akan ada tugas yang Bapak berikan. Ini juga akan Bapak berikan melalui grup kelasnya masing-masing. Oke, paham? Kalau gitu, hari ini saya rasa pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini saja. Karena waktu juga sudah menunjukkan waktu untuk beristirahat. Sebelum ditutup, sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa lagi seperti biasanya. Kita kelas kalau lebih cuma untuk berdoa. Teman-teman, mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa supaya kita masing-masing berdoa dimulai. Oke. Baik, terima kasih anakku. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak semuanya, kali ini sampailah kita di tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang tadi, kita telah melakukan kegiatan observasi terhadap rekan saya, Samsul Bahri SSI. Langsung saja kita akan memulai kegiatan pasca observasinya. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti biasa, baik Pak. Oke, alhamdulillah jika Bapak dalam keadaan yang sehat. Nah baik Pak, jadi tujuan kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajak Bapak ngobrol terkait dengan banyak hal, terkhusus untuk kegiatan pembelajaran yang tadi Bapak telah lakukan di kelas. Nah sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat pada pertemuan yang tadi Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak. Bersedia Pak? Ya, siap. Baik Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tadi Pak? Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran tadi saya merasa menjadi lebih lega karena telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai guru untuk mengajar. Lalu bagaimana terkait dengan perasaan Bapak pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan kehadiran saya sebagai supervisor di dalam kelas? Ya, tentunya rasanya sedikit agak canggung ya, pasti ada rasa canggung karena biasanya kita sendiri dalam kelas, hari ini ada supervisor di dalamnya. Tapi tadi Bapak sudah luar biasa sekali sebenarnya di dalam proses pembelajaran. Bisa Bapak ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Bapak laksanakan tadi di dalam kelas?
apakah sudah sesuai dengan rancangan pada saat pasca observasi atau seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ya, proses pembelajaran yang tadi saya laksanakan dalam kelas itu sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita rancang sebelumnya. Nah, di dalamnya sudah ada proses diferensiasi, tapi hanya terbatas di diferensiasi proses ya. Meskipun seperti itu, tapi sudah sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Oke, baik. Jadi terkait dengan kegiatan pra observasi, Bapak merancang pembelajaran menggunakan diferensiasi proses dan pada saat observasi tadi sudah dilakukan ya. Oke. Nah, untuk proses pembelajarannya sendiri Pak, kan pada saat pra observasi Bapak menggunakan merancang model pembelajaran PBL. Nah, apakah itu sudah terlaksana atau seperti apa? Kalau kita merefleksi sedikit yang tadi ya, saya rasa kita sudah melaksanakan atau berhasil melaksanakan khusus pembelajaran PBL karena di dalamnya sudah ada sintaks-sintaks PBL tersebut, dimulai dari orientasi, kemudian mobilisasi siswa, membimbing, kemudian mereka melakukan presentasi dan kita evaluasi. Ya berarti kita sudah laksanakan proses pembelajaran dengan model PBL. Ya, benar sekali Pak. Jadi di catatan saya juga ini sebenarnya sudah sesuai apa yang Bapak tadi jelaskan terkait dengan sintaks atau langkah-langkah dalam kegiatan proses pembelajaran berbasis masalah itu sudah nampak dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak, apakah ada hambatan yang dirasa mengganggu pada saat proses pelaksanaan pembelajaran? Kalau proses pelaksanaannya mungkin hambatan yang saya alami mungkin lebih tepatnya di sebelum pelaksanaan, karena saya merasa persiapan yang saya lakukan itu masih sangat minim. Jadi saya sendiri merasa bahwa apa yang saya lakukan tadi belum maksimal. Jadi terkait dengan persiapannya Pak, jadi Bapak menjadi hambatan. Selain itu Pak, kira-kira selain hambatan mengenai persiapan pembelajaran yang menurut Bapak masih kurang, mungkin ada hambatan yang lain yang masih mengganggu proses kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya. Berbicara tentang model PBL, berarti seharusnya kan untuk membuatnya maksimal maka kita butuh tingkat kooperatifnya siswa ya. Mungkin hal ini saya rasa yang masih menjadi hambatan khususnya di sekolah ini sebenarnya, bukan hanya di pembelajaran matematika tapi hampir semua mata pelajaran. Jadi benar sekali Pak. Nah, apalagi bidang studi yang Bapak ajarkan ini adalah pelajaran matematika. Baik Pak. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan yang tadi Bapak kemukakan, kira-kira mungkin apa hal yang mendasari sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa terjadi pada pembelajaran yang tadi? Yang pertama mengenai persiapannya ya. Ketika persiapan kita sudah bagus, saya kira hambatan tersebut kita itu bisa kita atasi. Kalau berbicara tentang tingkat kooperatif mahasiswa, model PBL dan model-model lain yang yang berbesar itu sebenarnya sudah menjadi solusi seandainya kita laksanakan secara rutin atau selalu kita laksanakan, maka masalah kooperatif siswa ini seharusnya sudah bisa diatasi. Seperti itu ya baik Pak. Jadi Bapak juga sudah mengungkapkan terkait seperti apa solusi untuk mencegah tingkat kooperatif siswa yang masih rendah. Nah baik Pak, lanjut lagi Pak terkait dengan yang tadi Pak, ada satu poin yang pertama tadi terkait dengan proses persiapan. Ya. Nah hambatan terkait dengan proses persiapan, kira-kira menurut Bapak solusi apa yang bisa Bapak gunakan untuk mengatasi persoalan tersebut? Dan tadi yang PBL sudah Bapak kemukakannya. Kalau mengenai persiapannya, mungkin saya harus lebih bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan dan harusnya saya sebagai guru ya melakukan persiapan lebih matang dibanding selama ini. Ya, luar biasa sekali Pak. Nah, karena Bapak telah menyebutkan berbagai solusi, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perbaikan untuk hambatan-hambatan yang Bapak tadi kemukakan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya ya, setelah menerima masukan-masukan dari Bapak ya pasti akan saya lakukan secepatnya. Luar biasa Pak.
sangat luar biasa yang telah Bapak lakukan. Dari catatan saya, Bapak memang sudah melakukan semuanya dengan baik. Bapak juga sudah mengerti apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak sudah melakukan pembagian kelompok di dalam kelas berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Itu sudah sangat luar biasa, Pak. Kemudian Bapak sudah melakukan langkah-langkah sintas dalam proses pembelajaran problem-based learning dengan sangat baik tentunya. Nah, baik Pak, terkait dengan itu saya ucapkan terima kasih sudah mau bekerja sama dalam kegiatan pra observasi, kegiatan observasi dan pasca observasi yang saya lakukan dalam rangka untuk memenuhi aksi nyata saya dalam program guru penggerak. Mungkin itu Pak, demikian kegiatan pasca observasi. Nah, untuk mengakhiri aksi nyata ini, mungkin dari Pak Samsul ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan kita dalam 3 kegiatan ini. Oke, baik. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah saya berterima kasih sekali kepada calon guru penggerak kita karena telah diberikan kesempatan mendapatkan coaching dari beliau, sehingga saya sendiri terus belajar agar bisa membuat proses pembelajaran saya lebih baik. Tanpa kehadiran beliau dan tanpa kegiatan coaching yang beliau lakukan, mungkin saya akan seperti ini saja terus. Terima kasih banyak Pak sudah bekerja sama dengan baik. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama menjadi pendidik yang bisa memajukan kondisi pendidikan di Indonesia jauh lebih baik lagi. Terima kasih.